Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sobat-sobat buku yang dimuliakan Allah, kita lanjut kembali pembahasan bedah buku kita, 3 in 1. Ini masih dengan buku yang pertama, yaitu On Tyranny, karangan Timothy Snyder. Dia adalah seorang profesor sejarah di Yale University. Kita masuk di bagian ketiga dari pembahasan On Tyranny, dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir ya guys. Dan sudah kita bahas bersama, itu ada 20 bab, dan kita sudah merangkum beberapa pokok pikiran penting dari ke-20 bab tersebut ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke bab-bab yang terakhir ini guys ya. Nah, di salah satu babnya, Profesor Timothy Snyder itu menyebutkan kebenaran itu bisa mati guys ya, truth dies. Nah, ketika truth dies, tyranny rises ya. Tirani itu akan bangkit. Nah, ini menurut seorang pengamat totalitarianisme dan fasisme yang bernama Victor Klemperer ya, dia menyatakan kebenaran itu bisa mati dalam 4 keadaan guys. Yang pertama ya, kebenaran itu mati ketika apa? Ketika terjadi ini open hostility to verifiable reality ya. Ketika seorang tirani itu membuka front ya, membuka permusuhan ya, dengan apa? Dengan realitas yang bisa diverifikasi guys. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kadang-kadang ya, penguasa yang tirani itu dia mengucapkan sesuatu yang diucapkan itu adalah sesuatu berisi kebohongan ya. Berisi kebohongan, tapi seolah-olah itu seperti fakta, guys. Nah, makanya dikatakan di sini itu open hostility to verifiable reality. Ya, dia kayak membuka front terhadap sebuah kebenaran yang bisa diverifikasi. Yang dia ucapkan itu jelas-jelas sesuatu yang salah ya, guys ya. Ya, dan itu bisa diverifikasi, sekalipun demikian dia tetap mengucapkannya. Begitu, guys. Nah, ini kalau di WKWK Land ya, atau di negeri ontran-ontran misalnya, saya nggak tahu kalau di sini ya, silahkan diteliti sendiri. Misalnya ada seorang presiden yang mempunyai program SMK misalnya, ya, mobil nasional SMK, ya. Nah, itu kan kita bisa melihat SMK itu faktanya ada nggak, begitu kan? Nah, itu termasuk open hostility to verifiable reality gitu. Jadi ucapan-ucapan, program-program yang itu menantang gitu ya, menantang untuk dibuktikan realitasnya itu padahal jelas-jelas salah gitu kan? Ya, mobil SMK itu kan ibaratnya kayak kalau kita lihat SpongeBob itu guys, masih ingat ya SpongeBob? Ya, mobil yang nggak kelihatan gitu kan, dibuka pintunya, duduk dan seterusnya. Nah, itu kan verifiable reality ya. Ekonomi meroket itu juga verifiable reality. Realitasnya juga bisa dilihat kan guys, meroket apa enggak ya. Bahkan ada meme yang meroket itu adalah sabun ya kan, merek roket itu ya. Kemudian tidak akan impor, ini juga verifiable reality. Nah, itu guys ya. Jadi tanda-tandanya tirani gitu, dia menantang, membuka front kepada fakta-fakta yang bisa diverifikasi gitu dengan mudah. Sekalipun demikian, dia tetap saja mengucapkannya, guys ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah shamanistic incantation ya. Shamanistic incantation itu artinya adalah mantra-mantra perdukunan, guys. Nah, ini hati-hati, guys. Ternyata ya, para penguasa fasis juga pakai perdukunan ya, guys ya. Nah, apa ya? Dia bergantung ya, depends upon endless repetition. Ya, dia menggunakan repetisi, narasi repetisi yang terus berulang-ulang. Kemudian dia menggunakan itu fictional plausible and criminal desirable. Jadi fictional plausible itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak real, tidak nyata, tapi menjadi plausible, menjadi diterima dan masuk akal, guys. Ya. Dan ya, criminal desirable itu, kriminal itu tindakan kriminal yang melanggar hukum atau main hukum sendiri, tapi desirable menjadi sesuatu yang diinginkan, guys. Nah, ini mereka menggunakan ini mantra-mantra perdukungan ini ya, fictional plausible and criminal desirable. Contohnya apa? Nah, ini kembali lagi contoh di negeri WKWK ya guys ya. Saya nggak tahu di mana ini negeri WKWK ini ya. Misalnya saya Pancasila, saya NKRI. Nah, ini semacam fictional plausible tadi guys. Masalahnya yang Pancasila itu seperti apa? Ya, yang anti Pancasila seperti apa? Ya, bahkan seringkali kita sama-sama melihat orang yang teriak-teriak saya Pancasila tertangkap OTT KPK, tapi KPK zaman dulu ya guys ya. Kalau zaman sekarang kita sama-sama tahu lah ya, tahu sama tahu.
Atau begini guys, ya, apakah melegalkan miras itu sesuai dengan Pancasila? Sekali lagi, apakah melegalkan miras itu sesuai dengan Pancasila? Apakah melegalkan LGBT itu sesuai dengan Pancasila? Ya, apakah menggelar karpet merah kepada investasi asing itu juga sesuai Pancasila? Nah ini tadi fictional plausible ya, sesuatu yang tidak real, tidak nyata, ya akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap masuk akal begitu guys. Ya, jadi hati-hati dengan shamanistic incantation ini ya, mantra-mantra perdukungan yang bisa mempengaruhi kita. Jadi ternyata tidak hanya Fir'aun guys yang pakai sihir ya, tapi juga fasisme abad ke-20, 21 ini juga pakai perdukungan. By the way kan kemarin juga ada dukun ya yang ada masuk di istana. Oke. Kita lanjut lagi yang ketiga, magical thinking. Open embrace of contradiction, guys. Jadi ini berpikir apa ya, ajaib, magis gitu ya. Dengan apa? Dia menerima kontradiksi. Nah, biasanya disebutkan di sini ya dalam kampanye presiden itu dia memberikan janji-janji yang tadi embrace of contradiction ya. Hal-hal yang kontradiktif. Misalnya apa? Dia ingin menghilangkan utang nasional, tapi pada saat yang sama dia akan meningkatkan belanja di bidang sosial dan pertahanan nasional. Nah ini kan dua hal yang mutually contradict. Nggak mungkin dong pajak turun, belanja naik kan begitu. Ya, sama aja Anda bilang misalnya sama istri Anda, ini saya turunkan uang belanjanya, tapi masaknya harus lebih enak, kan nggak masuk akal guys. Nah ini, ya magical thinking. Jadi hati-hati. Mutually contradict. Ya, tapi ini saya pengen bahas kalau di WKW kalian mungkin tidak mutually contradict ya guys. Ya, tapi sequentially contradict mungkin ya. Jadi kontradiksi yang secara sekuensial begitu. Maksudnya gimana? Dulu bilang A, sekarang bilang B. Nah, itu kan sequentially contradict gitu. Ya, malah lebih parah, guys. Nah, kemudian yang keempat, misplaced faith ya. Kepercayaan yang salah tempat. Nah, ini biasanya terkait dengan itu self defying claims ya, misalnya saya itu adalah Satrio Piningit. Wah, ya ini ya. Atau pengikutnya bilang saya itu mirip Umar bin Khattab, mirip dengan Utsman bin Affan ya, mirip dengan pokoknya khulafaur rasyidin semua mirip guys ya, tapi akhirnya khilafah dilarang. Nah ini. Oke guys. Nah, ini sekali lagi ini potret di WKW kalian ya guys. Ya. Nah, kemudian Profesor Timothy Snyder itu juga menggunakan satu istilah yang menurut saya sangat menarik guys. Namanya apa? Corporeal politics ya. Jadi dia menyarankan practice corporeal politics ya. Nah, apa itu corporeal politics guys? Nah, ini penting ya. Jadi dia jelaskan di sini, kekuasaan itu menginginkan ya kita itu hanya duduk di kursi dan emosi kita itu diserap oleh layar HP ya, masih ingat sosial media ya guys, layar TV. Hanya itu yang mereka inginkan ya. Nah, kemudian saran dia get outside, keluar dari situ ya, keluar dari kamar, keluar dari rumah ya. Taruh dirimu di tempat-tempat yang tidak familiar ya, ini unfamiliar places ya, with unfamiliar people, dengan orang-orang yang tidak unfamiliar, yang belum pernah kamu ketahui. Make new friends ya, buat teman-teman baru, buat kenalan-kenalan baru gitu ya, dari segala penjuru, dari segala profesi, and march with them ya. Kemudian berbarislah bersama mereka ya, kalau bahasa kita orang-orang pengajian itu masyiroh lah ya, melakukan long march lah bersama mereka. Nah, ini saran yang menarik sekali guys dari Profesor Timothy Snyder. Nah, dia lebih spesifik menjelaskan karena beliau ini kan profesor sejarah untuk wilayah untuk wilayah Eropa Timur ya guys. Ya, jadi banyak kasus-kasus yang dari Eropa Timur. Nah, dia menjelaskan ya, untuk sebuah resistance to succeed ya, sebuah gerakan perlawanan agar bisa sukses, two boundaries must be crossed. Dua wilayah itu harus bertemu guys. Wilayah apa saja itu? Yang pertama ya, ideas about change must engage people of various backgrounds who do not agree about everything ya. Jadi gagasan untuk perubahan itu harus engage people ya, harus melibatkan orang-orang dari beragam latar belakang yang dia bisa jadi tidak setuju terhadap semua hal gitu. Jadi orang-orang itu kalau bahasa agama mungkin ya, ada khilafiyah yang furu'iyah, nah begitu guys ya. Tapi yang usuliyah itu dia sepakat. Tapi yang furu'iyah oke, kita setuju untuk tidak setuju. Nah, ini salah satu karakteristik
ya menurut Profesor Timothy Snyder untuk bisa berhasil pergerakan resisten untuk bisa berhasil, syaratnya yang pertama ini. Dan yang kedua, ya, people must find themselves in places, ya, orang-orang harus menemukan diri mereka di tempat that are not their homes, bukan di rumah asal origin mereka, and among groups who were not previously their friends, dan di grup-grup yang itu bukan bukan teman-teman mereka, guys. Ini maksudnya begini. Jadi untuk sebuah gerakan resistance itu bisa berhasil, guys, syarat yang pertama itu idenya harus mampu melakukan mengengage gitu ya, merangkul orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan mereka menemukan sebuah tempat. Nah, tempat ini menurut saya, guys, itu bisa sebuah institusi, sebuah organisasi, ya, sebuah gerakan bersama. Ini bisa dianggap sebagai sebuah rumah, guys, ya. Sebuah rumah, sebuah grup, ya, dan itu bukan teman-teman mereka sebelumnya, guys. Jadi justru mereka dapat teman baru di situ. Nah, ini menarik sekali, guys, ya, menarik sekali. Nah, kemudian Profesor Timothy Snyder menjelaskan protes itu bisa diorganisasi lewat sosial media, ya. Protes can be organized through social media, but nothing is real until happened on the streets, ya. Tapi tidak akan ada yang terjadi, guys, sebelum, ya, itu ada di jalan-jalan raya, guys. Nah, ini kata dia. Agak radikal, guys, ya. Ini kata profesor, ya. Profesor Timothy Snyder, pakar sejarah dari Yale University. Jadi, sebuah protes itu bisa kita organisir lewat sosial media, ya, campaign, ya. Tapi tidak ada yang terjadi, kata dia, tidak ada pergerakan apapun kecuali itu terjadi di jalan, guys. Nah, ini yang paling penting, ya. If tyrants feel no consequences of their action in three-dimensional world, ya guys, sekali lagi, in three-dimensional world. Jika para tiran itu tidak merasakan ada konsekuensi dari tindakan tiranik mereka di dunia 3 dimensi, nothing will change. Nothing will ever change, guys. Itu, guys, ya. Jadi kalau tiran itu tindakannya tidak ditegur, ya, di dunia 3 dimensi, ya guys, bukan dunia 2 dimensi. Dunia 2 dimensi menurut Profesor Timothy Snyder itu apa, guys? HP, TV, itu dunia 2 dimensi menurut Profesor Timothy Snyder. Tapi dunia 3 dimensi itu apa? Dunia 3 dimensi itu streets, jalan. Nah, sebelum ada yang turun ke jalan, kata dia, ya, maka para tiran, penguasa tiran merasa tidak ada konsekuensi. Mereka bisa berbuat apapun. Mereka bisa mengesahkan undang-undang apapun, membuat kebijakan apapun, membubarkan siapapun, menangkap siapapun, gitu. Karena apa? Mereka tidak merasa punya konsekuensi orang-orang yang melakukan march on the street, protest on the street, gitu ya. Nah, ini, guys, ini pelajaran penting buat kita. Nah, ini saya katakan tadi, Profesor Timothy Snyder itu adalah seorang ahli sejarah, khususnya di bidang di daerah Eropa Timur, guys. Nah, ini pada tahun 1980 di Polandia terdapat sebuah gerakan corporeal politik. Jadi dia mencontohkan corporeal politics itu, ya guys, ya. Corporeal politics itu politik yang on the street tadi, guys, maksudnya, guys, ya. Bukan di sosial media, bukan pokoknya yang mengawang-awang, tapi yang benar-benar aksi on the streets, ya, protes on the streets tadi. Nah, itu pernah terjadi tahun 80 di Polandia, guys, ya. Sebuah gerakan corporeal politics, ya. Nah, saat itu kekuatan ideologi komunis mulai mengancam Polandia, lalu dilawan oleh serikat buruh yang didukung oleh rakyat, guys. Ya, namanya itu gerakan Solidarność, ya. Nah, ini bahasa Polandia, guys, Solidarność. Nah, Solidarność itu adalah, ya, kalau kita solidaritas, guys, ya. Nah, Anda, ya, saya yakin mungkin tidak tahu gerakan Solidarność ini, kan, ya. Tapi saya tahu, guys. Saya waktu itu masih SMP, ya. Waktu itu masih SMP. Wah, ini jadi ketahuan, ya, guys. Tahun 80 saya SMP. Nah, jangan dihitung-hitung, guys, umurnya, guys, ya. Ya, sudah paham saya. Nggak usah dihitung-hitung umurnya. Ya, jadi tahun 80 saya SMP. Dan waktu itu jelas, guys, belum ada internet. Telepon aja hanya orang yang super kaya yang punya telepon rumah lagi, bukan handphone, guys. Ya, telepon rumah itu hanya orang super kaya saja. Nah, waktu itu, guys, saya langganan majalah. Saya SMP langganan majalah, namanya majalah Hai. Sekarang mungkin udah nggak ada, ya, majalah remaja pria saat itu. Nah, di majalah Hai itu sampai dibuat poster ini, guys. Solidarność ini, ya. Dan saya itu waktu itu bertakon-takon, guys. Ini gerakan apa kok sampai ngetren banget ini? Saya tanya kepada kakak sepupu saya, dia jelaskan, oh, ini adalah gerakan solidaritas di Polandia. Anda bisa bayangkan, guys,
tahun 80 tidak ada komunikasi, tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada apapun ya, semua pakai telegram, pakai surat. Tapi majalah di Indonesia itu bisa mengabarkan sebuah gerakan yang sedemikian kolosal, sedemikian spektakuler, sedemikian masif di Polandia namanya Solidarność ini guys. Luar biasa nggak? Ini luar biasa karena memang ini sangat powerful guys. Jadi serikat buruh melawan komunisme. Nah, klimaksnya akhirnya tahun 89 di Polandia itu tadi gerakan Solidarność itu menang pemilu. Dan ini menjadi awal dari berakhirnya ideologi komunisme di Polandia, di Eropa Timur, dan akhirnya di Uni Soviet. Ya, ini konon katanya yang turun ke jalan itu jutaan, guys. Ya, bisa sampai angka 6, 7, 8 juta itu. Anda bisa bayangkan. Nah, inilah yang disebut oleh Profesor Timothy Snyder sebagai corporeal politics, guys. Ingat kata-kata corporeal politics. Kalau kita mau melawan tiran, guys, ingat kata-kata ini, corporeal politics. Oke, guys? Lanjut lagi. Nah, ternyata kita punya ya corporeal politics, guys, di Indonesia. Apa itu? Gerakan 212. Ya, Anda semua yang pernah ikut kan merasa betapa magisnya ya, betapa spektakuler atmosfer ukhuwah, atmosfer keikhlasan, saling berkorban, saling menolong di dalam 212 itu kan luar biasa. Itulah ukhuwah Islamiyah, guys, ya. Luar biasa. Nah, ini menurut Profesor Timothy Snyder, dia menyebutkan kekuasaan itu ingin badan Anda itu softening in your chair, ya, menjadi lembek kayak menyatu dengan kursi, and your emotion dissipating on the screen, dan emosi Anda itu menghilang di layar. Nah, dia menggunakan bahasa layar ini melupakan kalau bahasa Indonesia itu ini itu ya. Pars pro toto ya, kalau dalam bahasa Arab itu itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Nah, kayak gitu guys. Screen tapi maksudnya adalah HP, maksudnya adalah televisi, maksudnya adalah tablet ya, itu. Jadi para tiran itu mereka pengen Anda itu tenggelam di situ, guys. Get outside ya, kata Profesor Timothy Snyder. Keluar. Kemudian apa? Put your body in unfamiliar places with unfamiliar people, ya, masuk kepada tempat-tempat yang itu Anda tidak familiar dan membaurlah dengan orang-orang yang Anda tidak familiar. Dan ini kita lakukan, guys, di 212 kemarin kan luar biasa, kita ketemu dengan orang-orang yang kita tidak familiar dengan mereka di tempat-tempat juga yang kita tidak familiar. Begitu kan, guys? Luar biasa, Masya Allah. Make new friends and march with them, ya. Buat teman-teman baru dan march bersama mereka, ya. Melakukan long march bersama mereka, beraksi bersama mereka, melakukan masyiroh bersama mereka. Ini berarti apa, guys? Kita sudah punya modal untuk melakukan corporeal politics, guys. Tinggal ini isu yang mau dibawa apa? Kalau kemarin itu mungkin bela Quran, ya, bela ulama, bela kalimat tauhid, ya, bela liwa dan royah. Nah, siapa tahu untuk next ini, guys, kita ada misi visi yang menyatukan lagi semacam ini, membuat corporeal politics in Indonesia dalam bentuk 212 dengan misi yang lebih besar lagi, guys. Ya, siapa tahu. Kalau feeling saya, guys, kemarin itu hanya sekedar kita melakukan semacam gladi resik, guys. Ya, gladi resik untuk the real corporeal politics next, insya Allah gitu ya. Jadi hanya gladi resik saja yang kemarin itu, guys ya. Nah, ini, guys, kemudian pesan dari Profesor Timothy Snyder ini adalah listen to dangerous words, ya. Dengarkan baik-baik kata-kata yang berbahaya. Nah, ini menurut salah seorang politisi dari Jerman ya, guys. Dia namanya Carl Schmitt. Dia mengatakan the essence of fascist governance, ya. Jadi inti dari penguasa yang fasis itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang khas, guys. Apa itu? Pengecualian, exception, emergency, kegentingan. Ya, kegentingan yang mendesak, hati-hati, guys. Kalau ada penguasa dia sudah mulai bilang kegentingan yang mendesak, hati-hati, guys. Ekstremisme. Nah, kalau ada penguasa yang mulai mengembangkan narasi-narasi, hati-hati dengan ekstremisme, dengan terorisme, dengan radikalisme. Menurut Profesor Timothy Snyder, guys, ini hati-hati. Listen to dangerous words. Ya, ini sudah tanda-tanda penguasa, gejala-gejala atau bahkan mungkin sudah menjadi tiran secara kafah, guys. Ya. Nah, akhirnya apa? Warga negara dia menukarkan real freedom-nya, ya, kebebasannya dengan apa? Dengan fake safety, dengan keamanan yang palsu, guys. Ini berbahaya sekali. Ya. Nah, kemudian menurut Carl Schmitt ini ekstremisme tadi memang itu jelek. Ya. Bahkan
government itu membuat lebih jelek lagi ya dengan menyandingkan dengan terorisme ya. Tetapi sebenarnya ya the word has little meaning, itu nyaris tanpa makna guys ya. Jadi ekstremisme kemudian terorisme radikalisme itu nyaris tanpa makna ya. Profesor Timothy Snyder menjelaskan there is no doctrine called extremism ya, tidak ada doktrin yang disebut dengan ekstremisme. Nah, justru ketika para tirani membicarakan tentang ekstremis ya, mereka itu ya maksudnya adalah menunjuk orang-orang yang tidak mengikuti mainstream ya. Nah, sedangkan mainstream itu yang menentukan adalah para tiran itu sendiri guys. Nah, itu. Jadi sekali lagi ketika para tiran berbicara tentang ekstremis ya, itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengikuti mainstream. Nah, apakah mainstream itu? Mainstream itu adalah apa yang dipahami oleh, apa yang didikte oleh para tiran saat momen tertentu. Nah, ini kan luar biasa, guys. Nah, kemudian dijelaskan juga ya, para pembangkang di abad 20 ya, mereka itu ketika melawan fasisme dan komunisme, itu mereka juga disebut ekstremis, guys. Ini kan beliau pakar sejarah abad ke-20-an kan. Nah, dia menyatakan ya, dissidents ya. Dissidents itu adalah para pembangkang. Pada abad ke-20 itu ketika mereka melawan komunisme, melawan fasisme, itu mereka juga disebut sebagai ekstremis ya, luar biasa. Nah, saya juga jadi ingat ya di WKWK Land atau di negeri ontran-ontran itu juga narasi ini sering digunakan ya, bahaya ekstremisme, radikalisme dan seterusnya. Nah, ini berarti tanda-tanda, guys. Nah, kemudian yang berikutnya ada istilah terror management ya. Apa itu terror management? Ini berangkat dari sejarah, tepatnya tanggal 27 Februari tahun 1933 pada jam 9 malam ya. Gedung parlemen di Jerman namanya itu Reichstag ya. Reichstag itu terbakar, guys. Ini gambarnya di latar belakang. Ya, jadi Reichstag itu terbakar. Nah, siapa yang membakar? Kita nggak tahu dan itu nggak penting ya. Apa yang penting adalah spectacular act of terror initiated the politic of emergency. Jadi ada aksi teror spektakuler yang dilakukan oleh negara saat itu adalah Nazi, ya Adolf Hitler, ya kemudian dia mengembangkan narasi politics of emergency, kegentingan yang memaksa tadi guys. Nah, jadi hati-hati kalau ada narasi-narasi seperti itu, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu kemudian dia dengan ideologi Nazinya itu kemudian melakukan kesewenang-wenangan yang sangat luar biasa, guys, ya. Nah, ini juga ada catatan ya dari Profesor Timothy Snyder ini, pemimpin Rusia saat ini ya, Vladimir Putin itu juga sama. Dia seperti mensimulasikan Reichstag fire itu, ya. Dia memanfaatkan berbagai kejadian ya, terorisme ya di Rusia. Nah, terorisme ini menurut Profesor Timothy Snyder itu ada yang real, ada yang dipertanyakan, dan bahkan ada yang jadi palsu, guys ya ini. Ya. Nah, dia memanfaatkan ini ya, terror management. Untuk apa? Untuk menghilangkan berbagai obstacles, berbagai rintangan, kemudian untuk menguasai Rusia dan assault democratic neighbor dan menyerang negara-negara demokrasi tetangga, guys. Nah, ini terjadi di Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Nah, guys ya. Nah, termasuk yang mungkin sudah kita kenal bersama bagaimana George W. Bush ketika 9/11 dia mengatakan every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Nah, kita sering dengar kan kayak gini. Ini sebenarnya adalah bentuk terror management, guys, ya. Dan ini adalah modus-modus yang dilakukan oleh para pemimpin fasis, guys ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada terjadi teror, dan teror itu seperti yang dijelaskan Profesor Timothy Snyder, dia bisa real, bisa questionable, bisa fake, guys ya. Ingat, teror itu bisa 3 kemungkinan ini. Dan mereka tidak peduli, dan kita juga tidak bisa memastikan, tapi yang harus kita paham, mereka para tiran ini memanfaatkan ini untuk terror management, untuk memaintain kekuasaannya, guys. Ya, jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, kita sampai kepada bab yang terakhir, guys. Ini bab ke-20, ya, bab terakhir. Ada pesan yang sangat penting sekali dari Profesor Timothy Snyder.
dalam menutup bukunya, ya, be as courageous as you can, ya. Jadilah seberani mungkin yang kamu bisa, guys. Untuk apa? Untuk melawan tirani. Ya, sekali lagi, be as courageous as you can. Berani, ya, sekuat yang Anda bisa. Ya, berani sekuat yang Anda bisa. Apa alasannya? If none of us is prepared to die for freedom, ya, jika tidak ada dari kita yang siap mati untuk kebebasan, guys, then all of us will die under tyranny. Maka semua kita akan mati di bawah tirani, guys. Ngeri bukan? Ngeri banget ya, guys. Ya, maka betul kata hadis, ya, bahwasannya orang yang berani menasihati penguasa itu adalah penghulu para syuhada. Ya, jadi disebutkan dalam hadis itu adalah Sayyidus Syuhada'i Hamzah. Ya, penghulu para syuhada itu adalah Hamzah. Kemudian warajulun qoma ila imamin jair, seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang jair, penguasa yang lalim, penguasa yang despotik, penguasa yang tiranik, ya. Fanasahuhu, kemudian dia menasihati penguasa tadi, fakotalahu, kemudian dibunuh dia oleh penguasa itu. Nah, itulah Sayyidus Syuhada setelah Hamzah, guys. Insya Allah ini bisa menjadi jabatan kita ketika kita be as courageous as you can, ya. Karena kalau tidak ada yang siap mati untuk kebebasan, ya, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, maka kita semua akan mati di bawah tirani. Saya Pedianto, kita ketemu lagi pembahasan buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.